Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah ingkari janji Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu untuk menolong kami. Yesus. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Janji-Mu Tuhan.
tak tinggalkan kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, firman-Mu yang berkata takkan terlambat untuk menolong kami. Oh Jesus, kami nantikan janji-Mu digenapi di hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat menolong kami. Yesus, Yesus Tuhan, ku bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, tak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Shiriyamaya lalalabaya shando. Haleluya, haleluya. Shikya lalalabaya se. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship Promo edisi Sabtu pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama masih tentang seri dari khotbah Yesus di atas bukit. Dan sebelum kita belajar sama-sama, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami boleh berjumpa di pagi hari ini Tuhan dalam keadaan diberkati oleh Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu membebaskan, memulihkan, menyembuhkan setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dalam Matius 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka." Bapak Ibu Saudara terkasih, kali ini Tuhan Yesus begitu tegasnya mengajarkan tentang zina. Sering kita berpikir bahwa dosa atau perbuatan orang-orang ketika kedapatan berzina adalah dosa terbesar di dalam kehidupan kita. Kita memandang rendah orang-orang yang berzina. Padahal sama saja, dosa berzina dengan dosa mencuri, dosa menghina orang, mencela orang, itu sama nilainya. Dosa is dosa. Tidak ada dosa kecil maupun dosa yang besar. Karena satu dosa saja kita tidak memperoleh perkenanan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi karena pengorbanan Yesuslah kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan yakinlah ketika kita menerima penebusan, bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kenal bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, ya, ketika dia menyampaikan pesan-pesan yang kepada pengajaran-pengajaran kepada semua orang. Tetapi kali ini
firman Tuhannya begitu keras, begitu menurut saya, wah ini sangat keras bagi kita semua. Kalau kita melihat ayat yang 29, firman Tuhan mengatakan begini. Ini perkataan Yesus. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Wow, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau matanya dicungkil dan dibuang begitu saja? Tentu kita semua tidak akan mau mata kita dicungkil dan dibuang begitu saja. Tetapi di sini Tuhan Yesus, selain dia pribadi yang lembut, tetapi dia adalah pribadi yang tegas dan keras kalau berbicara tentang dosa. Tapi kalau bicara tentang kasih, dia pribadi yang penuh dengan kasih. Karena Allah itu adalah kasih, tetapi Allah adalah adil. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kalian ialah tentang bagaimana kok bisa. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Mata adalah jendela hati. Dalam Lukas 11 ayat 34 mengatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kalau kita percaya kesalahan, kita percaya bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Adam ketika dia berada di Taman Eden adalah ketika dia melihat, matanya melihat buah pohon, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu baik. Nah, di sini katakan mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita gunakan dengan hal-hal yang baik, menyaksikan hal-hal yang baik, maka seluruh tubuh kita akan mengeluarkan hal-hal yang baik juga. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga ingin mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan. Nah, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, nah semua orang menginginkan kehidupan kita baik-baik saja. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Wow, Tuhan begitu luar biasa. Ini seperti katakan bahwa Yesus datang ke dunia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menyempurnakan hukum Taurat tersebut. Wah kan Pak, cuma lihat saja. Siapa bilang? Karena dari mata, katakan ini, mata turun ke hati. Dalam Lukas 11 ayat 34 mengatakan demikian. Kalau mata kita terang, baik, maka teranglah seluruh hidup kita. Tapi kalau mata kita jahat, tentu kehidupan kita akan menjadi gelap. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Yesus bukan berarti bilang perempuan tidak melakukan dosa tersebut. Nah, di sini Yesus menegaskan bahwa supaya para pria, pria-pria laki-laki tidak jatuh dalam dosa. Bagi para wanitanya juga harus belajar memakai pakaian yang sesuai, yang sepantasnya, yang tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Jangan sampai bayangkan, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Karena dosa jatuh berawal dari mata, bukan dari mana-mana. Memang dibilang dari hati timbul segala kejahatan, tapi dari mata awalnya terjadi. Nah, di sini katakan, jika matamu baik, ingat seperti saya katakan tadi di awal, Adam jatuh karena melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu sangatlah baik dan sedap untuk dimakan. Nah, begitu juga dengan dosa zina, sangat baik dan sedap untuk dinikmati, tetapi itu membawa dosa. Di sini firman Tuhan ayat 29. Jika mata, bukan berarti kita harus mencukil. Wow, keras sekali firman Tuhan yang dikatakan Yesus. Mending satu tubuh kita yang binasa daripada secara seluruh tubuh kita binasa dalam api neraka. Siapa yang mau? Tentu kita tidak akan mau. Tapi di sini Tuhan mengajarkan bahwa
Mari kaum pria mampu untuk menjaga mata dan hati kita. Dan juga bukan cuma kaum pria, kaum wanita juga harus belajar. Jangan sampai kita mengenakan sesuatu yang tidak pantas, yang memancing para pria jatuh dalam dosa perzinahan di dalam hatinya. Mari para wanita-wanita juga berpakaian selayaknya anak Tuhan, berpakaian selayaknya sebagai anak Tuhan, di mana Yesus mengajarkan juga tentang etika dan kesopanan juga. Coba kita belajar sama-sama teman-teman. Jangan kita katakan menutup aurat kita, seluruh tubuh kita, supaya kita tidak mengalami dosa. Berdosa juga loh Bapak Ibu Saudara, wanita-wanita yang sengaja memakai pakaian-pakaian yang tidak seharusnya dipakai, biasanya kekurangan kain atau lupa dijahit biasanya. Tapi pagi hari ini kita belajar sama-sama. Mari support para pria jangan sampai jatuh dalam dosa perzinahan, dan wanita juga harus berpakaian yang selayaknya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama pagi hari ini bagaimana kita mengendalikan mata kita, bagaimana kita mengendalikan indera yang paling luar biasa yang Tuhan berikan. Untuk itu kita belajar pagi hari ini sama-sama bahwa Tuhan memberikan mata bukan untuk melihat sesuatu yang jahat, tapi melihat kemurahan dan kemuliaan Tuhan tentunya. Pagi hari ini kita belajar jangan sampai kita jatuh dalam dosa perzinahan. Ingat, perzinahan berawal dari mata, karena kita menginginkan Adam jatuh dalam dosa karena matanya, karena dia melihat buah pohon-pohon Tuhan yang baik dan buruk, begitu sedap untuk dinikmati. Jangan sampai kita menikmati hal tersebut. Bukan berarti kita sebagai anak Tuhan tutup mata ketika kita memejamkan mata ketika kita berada di pasar atau di mana kita menutup mata, tapi kita belajar mengendalikan mata dan pikiran kita agar supaya kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berjuang menang atas dosa perzinahan dan juga menang atas segala dosa. Semua dosa yang kita mungkin saat ini kita lagi berjuang dengan dosa, bukan cuma dosa perzinahan, mungkin ada dosa-dosa yang lain. Kita sama-sama berjuang. Saya juga masih berjuang, dan saya yakin selama kita di muka bumi ini, kita sama-sama berjuang untuk menang atas dosa. Apa tandanya kalau kita sudah menang atas dosa, semua dosa? Kita sudah boleh kembali ke rumah Bapa tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita belajar pagi hari ini bersama-sama. Dosa zina bukan karena perbuatan saja, tetapi melalui mata kita, dan dari mata masuk dalam pikiran dan hati kita tentunya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin sedang bergumul dengan dosa, sesuatu dosa yang mungkin sudah sekian lama kita bergumul dengan dosa tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua bersama-sama saat ini. Kita mengakui di hadapan Tuhan semua dosa dan pelanggaran kita. Semua yang mungkin saat ini mengikat diri kita. Bukan hanya dosa perzinahan saja, mungkin ada dosa-dosa yang lain. Tapi kita sama-sama datang kepada Yesus. Tapi saat ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Saya juga masih manusia, masih belajar. Kita sama-sama. Saya belum sempurna. Saya belum belajar menjadi pribadi yang sempurna. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Di Bapak Ibu Saudara mungkin sedang berjuang dengan satu dosa atau lebih dari mungkin terikat dengan dosa yang lain. Mari letakkan tangan di dada atau tangan kanan di dada kita semua. Kita sama-sama berdoa. Kita mengakui segala dosa pelanggaran. Kasih waktu Bapak Ibu Saudara saat ini kita mengakui di hadapan Tuhan, berbicara kepada Tuhan pagi hari. Kita akui bersama-sama segala dosa kita pagi hari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui kami manusia yang lemah, tidak jauh jatuh dari kesalahan kami. Kami menyadari begitu lemahnya kami
jika kami hidup tanpa Engkau. Pagi hari ini kami mengakui segala dosa kami. Kami mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mengakui segala dosa-dosa kami yang tidak dilihat maupun yang kelihatan oleh mata manusia. Ampuni Tuhan, mungkin saat ini kami sedang terikat dengan salah satu dosa. Sedangkan Bapak Ibu sudah mengaku dosa tersebut. Mungkin terikat 2 atau 3 dengan dosa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami tidak mampu melangkah sendiri. Tapi kami mampu jika kami bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kami mampu jika kami memegang tangan Tuhan. Karena kami percaya kuat menolong dan menopang kami. Pagi hari ini kami sudah mengakui setiap pelanggaran kami. Kami sudah mengakui setiap dosa-dosa kami. Kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa Kau adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kami mengakui segala dosa kami dan Kau dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera membuka tangan-Mu, menerima kami Tuhan, menjadikan kami pulih, jadikan kami sembuh, melepaskan kami dari segala ikatan dosa apapun bentuknya Tuhan. Kami memohon Tuhan, dengan kuasa darah Yesus, ampuni dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh masuk dalam kerajaan surga dalam keadaan sempurna di hadapan-Mu. Oleh kuasa darah Yesus, sempurnakan kami, kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya kami sudah dilepaskan Tuhan oleh kuasa darah. Misalnya terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa bersatu hati, kami minta dengan kuasa otoritas pada Yesus dilepaskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit-sakit itu berdoa, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menjadi orang-orang yang dibenarkan dan dibebaskan dari segala dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.